Dan paling utama marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terutama keimanan yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat dhuhur berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kultum yang dibawakan oleh Bapak Agus Dilianto. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering bersalat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Pak Ustadz, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, kami pengurus Masjid Al-Ikhlas mengadakan kultum setiap habis dhuhur dari Senin sampai Kamis Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan semua perintahnya dan untuk menghindari semua larangannya. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan Pak Ustadz nanti minta tolong ada tanya jawab kalau ada, dan tolong tutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa summa qala aidan wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallah wa summa sadaqa rasuluhun nabihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur pada hari ini yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan dan kenikmatan dan nikmat umur. Kala pentingnya hari ini kita sudah diantarkan di 18 Ramadan. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah agar selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan cerita itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada ucapan yang berdasarkan hanya hawa nafsu, ya.
terkadang memang kita berbicara ya, kadang-kadang tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan ya yantiqu anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. Tetapi beda dengan Nabi SAW. Beliau menceritakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ada 3 orang pemuda yang melakukan perjalanan atau musafir, ya, perjalanan perang. Lalu kemudian ketika dalam perjalanan tersebut, ya, perjalanan pulangnya, ya, jangan pulang. Lalu kemudian mereka ini ya melewati sebuah pegunungan dan hari sudah kemalaman, Pak. Dan sehingga mereka memutuskan untuk bermalam, ya, bermalam di sebuah pegunungan tersebut, dan mencarilah ada sebuah gua, dan akhirnya mereka ini masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Nah, tentu karena keletihan dan kecapean, mereka pun beristirahat, ya. Belum lama beristirahat mereka dalam gua itu, lalu kemudian terdengarlah suara yang begitu kencang di luar. Lalu mereka pun ya ingin keluar, ternyata tidak bisa keluar. Ternyata ada memang longsor dan ada batu yang sangat besar, Pak Bu. Batu yang sangat besar ya menutupi ya, lubang gua tersebut, sehingga mereka pun panik dan pasti dalam keadaan cemas dan susah dan dalam keadaan sulit, ya. Lalu mereka ini berusaha ya, dengan sekuat tenaga ya, untuk bagaimana bisa menggeserkan batu tersebut supaya bisa keluar. Tetapi segala upaya dan usaha sudah digerahkan, ya, sudah dikerahkan, ya. Nah, mereka bertiga mau ngangkat tidak terangkat tuh batu. Kemudian mau menggeser pun tidak bisa bergeser, ya. Dan akhirnya mereka ya tadi sudah mengkeletihan dalam perjalanan, ya tambah letih, tambah lelah lagi, ya, mendorong batu untuk menggeser batu itu agar supaya bisa keluar. Tetapi tidak bisa keluar, ya. Batu tidak bisa diangkat. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menguji keimanan seseorang. Ketika semua ikhtiar, usaha sudah dilakukan, segala keilmuan pun sudah ya kita lakukan, ya. Mungkin profesional sudah semua, tapi ternyata memang itulah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Nah, salah satunya adalah keterbatasan berpikir dan keterbatasan tenaga untuk bagaimana bisa keluar, ya, supaya batu ini bisa bergeser. Akhirnya tidak bisa. Dan kemudian salah satu di antara mereka ini menyampaikan, ya, dengan keimanan, ya, dengan keimanan. Apa kata salah satu di antara mereka yang 3 ini? Tidak ada yang bisa menggerakkan ini kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara pertolongan Allah, dan memang ya tidak ada yang mustahil jika Allah ikut andil, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil jika Allah ikut andil. Ya. Boleh juga mau buat story ini, Mas. Ya. Tidak ada yang mustahil jika Allah ikut andil, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan inilah perannya iman. Ternyata orang yang beriman, yang meyakini kekuatan Allah, kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak ada kekuatan lain melain kekuatan Allah setelah kita berusaha lalu berharap pertolongan Allah. Tadi di awal sudah kita bacakan, ya. Allah berfirman, "Wala tahinu." Ya. Ya. Jangan pernah takut, ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati.
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, wa a'launa in kuntum. Sesungguhnya orang yang beriman itu Allah tempatkan tempat yang paling tertinggi, Pak. Orang yang beriman itu tempatnya adalah tempat yang paling atas, ya. Bahkan orang yang beriman itu disebutkan dengan orang-orang yang sukses, orang yang bahagia dunia akhirat, ya. Bahkan tidak bisa dikalahkan dengan dunia dan akhirat. Inilah orang yang beriman, ya. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul beriman itu, Bapak sekalian, itu tadi bisa mengalahkan segala hal yang tidak mungkin menurut akal kita, tidak mungkin. Tadi sampaikan, tidak ada yang mustahil kalau Allah ikut andil. Nah, akhirnya mereka meyakini pertolongan Allah sangat dahsyat. Bagaimana caranya? Dan kata yang satu ini, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar batu ini bisa bergeser. Dan berdoalah, ya. Yang satu ini berdoanya, Bapak Ibu sekalian, tidak langsung dia minta kepada Allah, tetapi disebutkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Diingat-ingat semua kebaikan yang pernah dilakukan. Di dalam rangka tafakur lah kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, mengingat, merenung, ya. Ya, yang tidak dibolehkan itu kan menceritakan kebaikan kita dengan saudara, dengan tetangga, ini tidak boleh, Pak. Karena nanti bisa jadi pandangan, bisa jadi ria dan sebagainya. Tapi enggak juga sebenarnya. Tergantung dengan menceritakannya itu motivasi kah, atau ya tadi untuk dipuji dan sebagainya. Lalu kemudian si pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya. Dulu pernah ketika perjalanan pulang mencari nafkah, ya, aku memiliki segelas susu, dan aku yakin anak istriku menunggu ini dan membutuhkan itu. Tapi ya Allah, aku ingat ada orang tuaku yang sudah tua renta dan mereka dalam keadaan sakit, ya Allah. Akhirnya dengan segelas susu ini aku teringatlah mereka dalam keadaan lapar. Aku teringatlah mereka dalam keadaan sakit, dan pasti mereka membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya anak istrinya menunggu, Pak. Tapi dia ingat orang tuanya masih ada, tua renta dalam keadaan sakit. Akhirnya dia datangi kedua orang tuanya dengan membawa segelas susu. Sampai ke rumah orang tuaku, ya Allah, kata pemuda ini, ya, dalam renungan dia itu dia menceritakan, sampai ke rumah orang tuaku, ya Allah, aku mendapati mereka dalam keadaan tertidur. Nah, itu diuji lagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau bahasa kita sekarang, ya niatkanlah sudah, ya kan, pastilah dicatat lah itu niat tuh kan. Nah, udahlah dicatat niat. Nah, orang telah tidur kan, adalah balik bela istri, balik kepada anak istri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa kata pemuda ini? Ya Allah, niatku tidak pernah surut, dan niat dari tadi untuk kedua orang tuaku, mereka dalam keadaan sakit, ya. Akhirnya aku tunggui mereka, ya Allah, sampai dia terbangun. Nah ini, ketika dia terbangun dari tidurnya, ya Allah, ya, aku memberikan segelas susu itu, dan mereka sangat senang dan riang gembira. Kira-kira full senyum lah, Pak. Ya, senyum full senyum, Pak. Kira seperti itu, Pak. Ya. Mereka dalam keadaan bahagia dan gembira, ya Allah. Ya. Senang sekali mereka, ya Allah, dengan segelas susu itu. Apa kata si pemuda ini, ya Allah? Ridallah wa ridho wali walidain, wa su'tullah wa su'tul wali walidain. Ridhomu tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkamu tergantung murkanya kedua orang tua. Andaikan ya Allah, ya, kalau engkau ridho pada waktu itu, dan pahalanya besar, ya Allah, ya, dan itu adalah dicatat kebaikan bagiku untuk kedua orang tuaku, ya Allah, ya, bantulah ya Allah. Nah, kira-kira jadikanlah wasilah kebaikan itu
ya, wasilah kebaikan kemarin sebagai perantaranya. Saat ini kami dalam keadaan susah, mohon kepada Engkau ya Allah, bantulah kami kesusahan ini untuk menggeser batu yang besar ini ya Allah. Kami dalam keadaan kesulitan. Ini Bapak Ibu, dia berdoa dalam keadaan khusyuk. Geserlah batu ini ya Allah. Kami tidak keluar, kami ingin keluar ya Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian, ternyata memang doa itu bisa mengalahkan teknologi yang sangat canggih, Pak. Ternyata batu itu bisa bergeser. Allahu Akbar. Nah, ini bicara tentang iman lagi Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bagaimana kita bisa menguatkan iman untuk ya melaksanakan amal soleh. Amal soleh tanpa iman, maka amal solehnya gak ada jadi, Pak. Maka surah Al-Asr kan, orang-orang yang merugi kan, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kita menguatkan nih, terus dikuatkan bagaimana keimanan harus kuat, bagaimana beramal soleh selalu ditingkatkan. Walaupun barangkali menurut kita itu sepele, tapi pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini kebanyak kepada akhiratnya Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak kepada akhiratnya. Ustaz, kalau banyak akhirat, dunianya kapan? Allah sudah memberikan 11 bulan kepada kita dunia, Pak. Sebelum Ramadan kan 11 bulan Allah berikan dunia kepada kita. Pertanyaannya, ada nggak wajib puasa? Nggak ada, Pak. Nah, kalaupun ada puasa sunnah, itu kan sunnah. Ayyamul bid, itu kan persoalan sunnah, dikerjakan pahala dan dianjurkan. Kalau memang tidak wajib, salah. Adakah kewajiban kita? Adakah perintah sholat malam? Ada, tapi hanya sebatas malam saja, menghidupkan malam-malam saja, tahajud. Tetapi di bulan suci Ramadan, bahkan 10 hari terakhir i'tikaf. Jadi perbanyak amal-amal soleh. Siang harinya beramal soleh dengan keimanan, dan malam harinya dia menghidupkan qiyamul Ramadan ya, dengan i'tikaf, dengan melaksanakan amal-amal soleh. Lalu yang kedua juga berdoa kepada Allah. Apa yang kedua? Yang pertama tadi berdoa dia tentang bagaimana kebaikan dia kepada kedua orang tua. Batu bisa bergeser. Yang kedua, diceritakan, ya Allah, pernah dalam keadaan susah. Nah, Pak, ada keadaan susah. Lalu kemudian ketika hendak melaksanakan sholat di masjid, aku menemukan seorang fakir miskin tertidur di jalanan. Ya. Tertidur di jalanan. Dia tidak memakai baju, pasti dia kedinginan. Akhirnya aku bukalah jaket, selimuti. Lalu kemudian setelah itu aku tawarkan untuk sholat. Lalu kemudian setelah itu aku ajak, aku beri dia makan. Dan ya Allah, waktu dalam keadaan susah, ya Allah, sulit. Ya, mungkin tadi Pak tidak punya rezeki, mungkin di akhir bulan, mungkin Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata ya, dia bisa berbuat baik dalam keadaan susah. Bapak Ibu, berbuat baik dalam keadaan senang itu hal yang sangat biasa, Pak. Karena memang dalam keadaan ada, wajar. Tetapi Bapak Ibu, di luar wajar adalah ketika kita mampu berbuat baik dalam keadaan sulit dan susah, Bapak Ibu sekalian. Dia menceritakan, ya Allah, andaikan itu ada kebaikan, andaikan itu adalah ada kebaikan dan Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan tersebut. Hari ini kami dalam keadaan susah. Mohon kepadamu ya Allah, geserlah batu ini agar kami bisa keluar. Ternyata batu itu bisa bergeser, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Yang ketiga, dia juga berdoa kepada Allah. Wah ya Allah, pernah dalam keadaan sakit, sebenarnya berat untuk nyentuh air, dan bahkan sakitku tidak boleh menyentuh air, tapi aku yakin bahwa air ini adalah penyembuh, karena niatnya untuk ibadah. Pernah tengah malam merasa sakit, aku bangun tengah malam, aku hilangkan kantuk, aku lawan semuanya.
Aku lakukan ibadah, aku sujud kepadamu, setelah aku baca Quran, mohon ridho-Mu ya Allah. Andaikan waktu itu ada pahalanya, ada kebaikannya ya Allah, balaslah kebaikan itu pada saat ini untuk menggeserkan batu ini agar kami bisa keluar. Lalu batu itu bisa bergeser, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa hikmah dari kisah ini sebenarnya? Yang pertama, betapa pentingnya ikhlas untuk beramal soleh. Boleh jadi hari ini kita berbuat baik, atau mungkin kemarin-kemarin kita pernah berbuat baik, membantu orang, dan balasannya belum nampak oleh kita. Tapi suatu saat boleh jadi seperti 3 orang pemuda dalam keadaan sulit tadi, susah tadi. Pada waktu itu Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Allah bantu, in tansurullaha yansurkum. Menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Dan memang janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan takwa itu sesungguhnya yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Bukan hanya kesulitan, persoalan-persoalan tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah betapa pentingnya ikhlas dalam melakukan apa saja amal soleh. Karena di dunia ini dituntut untuk ikhtiar, bukan hasil, Pak Bu. Cuman kadang-kadang nih sebelum berusaha landa hasil, Pak. Nah, ini Pak. Padahal Bapak Ibu sekalian, di dunia ini dituntut untuk ikhtiar, kan usaha kan. Pun kalau ada hasilnya tidak seberapa, Bapak Ibu sekalian. Belum seberapa. Kalau misalnya kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan, baru seberapa. Sementara, itu adalah sementara, Bapak Ibu. Kita memberi makan, dibalas dengan makan. Dan itu bukan nikmat yang paling tinggi, bahkan nikmat yang paling rendah. Kalau orang mengatakan bahwa nikmat yang paling tinggi adalah makanan, Bapak Ibu sekalian, maka kenapa setelah makan tuh nggak terasa lagi, Bapak Ibu sekalian? Ternyata nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mampu untuk berbuat baik bagi orang lain. Yang kedua, pertama pentingnya ikhlas. Yang kedua adalah pentingnya beramal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sholat, Pak, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, zakat, tapi semuanya itu adalah amal soleh yang bisa kita lakukan. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa memberikan saran, mungkin orang bertanya, lalu kemudian kita jawab dengan baik, itu adalah sebuah amal soleh bagi kita. Dan itu sebuah kebaikan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Dan itu pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Apalagi memang kebaikan itu pasti Allah balas dengan kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya amal soleh ini bisa kita lakukan dengan baik? Maka yang sangat penting adalah kekuatan iman ini harus kuat, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang harapan itu tidak sesuai, Bapak Ibu sekalian. Inilah kehidupan. Harapan tidak sesuai apa yang diharapkan. Inilah kehidupan. Bagaimana misalnya kisah Nabi Musa kepada Nabi Musa dengan Firaun, kan? Ya kan? Sampai-sampai apa? Nabi Musa mau menjadi anak angkatnya Firaun, dan Firaun bersedia menjadi bapak angkatnya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa ini anak angkatnya Firaun. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Ternyata mereka masing-masing punya tujuan. Nabi Musa ingin siap menjadi anak angkatnya Firaun supaya Firaun ini beriman kepada Allah. Firaun juga begitu. Dia berharap Nabi Musa anak angkatnya untuk jadi pengikut sebagai bala tentara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya tidak sesuai harapan, kan? Ini yang Nabi Musa, keimanan memang sudah ditempa dari kecil lah kuat dan tidak bisa digoyahkan apapun itu. Apapun. Walaupun Firaun memiliki kedudukan, kekuasaan, bahkan dia katakan kepada Musa, wahai Musa,
Ya. Diceritakannya, diumumkan bahwa dialah Tuhan di muka bumi, Pak. Saking sombongnya. Tapi apa kata Musa? Ya, Tuhanku adalah Allah. Tidak berani mengatakan bahwa, walaupun bapak angkat, tidak mau mengatakan bahwa Firaun ini adalah Tuhannya. Ya. Ya. Kalau dengan sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau jadi bapak angkat kemana baik ikut, Pak. Yang penting kan ya, asal ya sesuai. Ya, kemana Pak? Ya, asal sesuai jadi gitu. Kalau lah masalah lain-lain tuh kan. Nah, ini goyang iman nih, Pak. Ya kan, kemana arah lah gitu lah. Asal sesuai jadi. Ya, tapi kan ini mohon maaf Firaun ya. Lah Firaun. Yang penting kan dapat dulu, Pak. Nah, ini, Pak. Ya, andaikan misalnya Firaun dan Musa masih hidup, kira-kira nak ikut yang mana, Pak? Musa atau Firaun, Pak? Musa ya. Tapi alhamdulillah di masjid Bapak Ibu sekalian rata-rata jamaah itu Musa, Pak. Tapi di luar sana Allahu Akbar. Yang anehnya lebih banyak mau ikut Firaun, Pak. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan adalah ujian, ya kan? Jadi ujian itu ada berbentuk kesenangan, ada berbentuk kesedihan. Termasuk Musa ini kesedihan juga ini. Bagaimana dia berharap Firaun sebagai bapak angkat ikut supaya beriman pada, tapi ternyata tidak. Akhirnya apa? Orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, Allah berikan dua hal. Dan itu pasti. Apa? Yang pertama keajaiban hidup, yang kedua apa? Yang kedua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kalau wahyu itu Bapak Ibu sekalian mungkin kelas para Rasulullah. Tapi Bapak Ibu sekalian paling tidak kita diberikan keajaiban oleh Allah karena satu hal, karena iman tadi. Keajaiban, ada saja keajaiban. Bagaimana keajaiban itu dapat? Tuh iman harus kuat, ibadah harus mantap, Pak. Tidak berharap keajaiban rezeki turun dari langit, puasa tidak. Bagaimana supaya berharap dimudahkan segala urusan, mudahkan urusan orang, tidak. Bapak Ibu sekalian, ini jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya keajaiban itu dekat dengan Allah, iman tadi. Tapi ternyata memang benar kan? Allah berikan mukjizat kepada Musa. Apa mukjizat? Kita kenal, diberikan tongkat. Apa kata Firaun? Berarti engkau ini tidak mau lebih hebat dari saya, mau lebih hebat dariku. Jadi salah satu penyakit Firaun ini satu, apa? Tidak mau melihat orang lebih tinggi, lebih bahagia dari dia, Pak. SMS lah kira-kira ya. Senang melihat orang susah melihat orang. Itulah Pak, kira-kira Pak. Itu juga Firaun kan? Dia tidak mau, berarti kau lebih hebat. Akhirnya Bapak Ibu sekalian sampai berdebat, sampai berkejaran antara Firaun dan Musa, sampai ke laut Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Nabi Musa lemparkan tongkatnya sehingga laut itu terbelah menjadi jalan. Padahal Bapak Ibu sekalian, Firaun kalau mau lewat bisa sebenarnya, tapi karena kesombongannya dia tidak mau Bapak Ibu sekalian. Bahwa dialah yang paling hebat. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Allah tunjukkan apa? Akhirnya kata apa Firaun, kalau seperti itu wahai Musa, berarti kau hebat. Kau tunjukkan apa hebat tongkatmu itu. Akhirnya dikumpulkan bala tentara, ya kan? Namanya Firaun ngundang, Pak. Jangankan yang diundang, yang enggak diundang pendatang, Pak. Namanya Firaun yang ngundang, Pak. Diundang Bapak Ibu sekalian. Akhirnya berdatangan semua mereka ini. Lalu kemudian apa kata Firaun? Wahai Musa, kau tunjukkan lagi apa sih kesaktian di tongkatmu itu? Ini bukan sakti, ini dari Allah. Wahai Firaun yang sombong. Apa kata? Musa? Apa kata Firaun? Ya. Coba kau lakukan apa yang terjadi? Dia lemparnya tongkat, Pak. Akan tongkat itu jadi ular ternyata. Lalu bala tentara mereka juga punya tongkat, Pak. Lempar juga tongkat, Pak, menjadi ular yang sama. Kata Firaun, enggak ada kelebihannya, sama tongkat ini. Lalu Musa menampakkan bahwa keimanan yang kuat, bahwa untuk bagaimana menyadarkan orang untuk supaya baik, boleh tunjukkan Bapak Ibu bahwa inilah yang benar. Akhirnya Musa berusaha menangkap ular, lalu ular tersebut menjadi kembali tongkat seperti semula. Lalu mereka berusaha menangkap tadi Pak ular, tidak tertangkap, Pak. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, banyak pengikut Firaun itu mati, Pak, gara-gara digigit ular tadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya sombongan itu memang luar biasa, Bapak Ibu sekalian.
Penyakit dari segala penyakit itu adalah kesombongan. Maka dari itu ya Bapak Ibu sekalian, keimanan ini harus kuat memang ya. Memang harus kuat. Kemudian pentingnya melaksanakan amal soleh. Saya kira begitu mungkin sebatas untuk mengantar ya, bahwa intinya adalah tetaplah menjaga keimanan, kekuatan keimanan. Tetaplah berburu amal soleh, terutama di ya akhir Ramadan ini kan. Ya, berapa hari lagi Pak? 12 ya, kalau 30 kan 12 hari lagi. Nah, 12 setengah lah. Kalau 12 itu kan ya 12 piring lagi Pak ya. 12 piring lagi kan. Ya Ustaz kan makan sahur ada, taruh 24 piring Pak. Ya tidak mungkin sampai 3 piring kan Pak. Ya taruhlah Bapak. Nah berarti sedikit lagi. Nah 12 hari lagi ini mari kita perbanyak untuk melaksanakan amal soleh. Mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Silakan Pak Midi. Ya, rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait beramal tadi ya Ustaz. Kan kita memang Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan memberi pertolongan dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Cuma kalau kita mau beramal, terutama misal sedekah gitu Ustaz, kadang-kadang kita berhitung Ustaz. Misal di tangan nih, di kantong ada 10.000 gitu Ustaz. Terus ada orang yang membutuhkan 5.000. Nah, ini 5.000 cukup nggak nanti buat makan sore malam nih? Nah, yang ingin saya tanyakan apa motivasinya Tat, biar kita itu beramal tuh nggak hitung-hitung Tat, biar kita ya Pak rezeki itu Allah, bukan karena kalau kita hitung-hitungan tuh justru malah sampai akhir bulan tuh kadang nggak cukup. Ya, jadi apa maksudnya Tat, biar kita itu untuk beramal itu ya nggak pelit lah Tat, nggak hitung-hitungan gitu Tat. Terima kasih. Ya baik, alhamdulillah. Ya tadi memang ya tadi kembali kepada keimanan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terlepas dari iman. Jadi amal soleh itu harus sertakan dengan iman. Ya, nah amanu wa amilus solihat. Jadi iman dan amal soleh. Lalu bagaimana sebagai manusiawi itu biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang-kadang kita ya ada kadang iman itu kan kadang-kadang lagi naik begitu Pak. Ya, kadang lagi turun. Nah, yang pertama adalah kita kembalikan bahwa sesungguhnya memang Allah tidak pernah hitung-hitungan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah tidak pernah hitung-hitungan. Lantas kenapa kita hitung-hitungan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Terkait dengan berkenaan dengan gaji. Tidak ada kaitannya gaji dengan rezeki Bapak Ibu sekalian. Sebab tidak setiap orang mendapatkan gaji, tapi setiap orang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya gaji dengan rezeki. Sebab kalau gaji ya sudah ada regulasinya ya sesuai dengan kerja. Kenapa digaji? Karena bekerja. Tetapi setiap orang ada rezekinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa cicak Masya Allah kalau kita lihat memang dari mana dia dapat makanan nyamuk, tapi ternyata Allah tuh adil, memang Allah akan memberikan rezeki. Yang kedua adalah bahwa yakini ya, harus kita yakini bahwa apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Tadi saya singgung sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya. 12 hari Ramadan ini 12 piring, Pak. Atau 24 piring lah taruh, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita hitung Bapak Ibu, taruhlah 10.000 sepiring Bapak Ibu sekalian. Ketika dihitung dari semua tadi yang kita makan, yang ini nih Ramadan ini, ya kan Ramadan kan begitu Pak. Kalau diturut dengan hawanya luar biasa Pak. Sekarang ini selero galau Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang kita lihat ini pengen semuanya. Tetapi ketika beduk maghrib tiba, seteguk air lewat tenggorokan semuanya tuh hilang. Disitulah pendidikan puasa, pendidikan Ramadan
yaitu membunuh sifat tamak, sifat rakus yang ada pada diri kita. Nah, disitulah ternyata. Nah, kemudian ya, bahwa apa yang Allah berikan ini ya semuanya titipan dari Allah. Ya. Tadi kalau kita hitung-hitungan, Allah tidak pernah hitung-hitungan. Ya. Dan motivasi yang sangat penting adalah yakini bahwa tidak ada jaminan kita hidup esok hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, yakini bahwa tidak ada jaminan kita hidup. Jangankan besok. Kata Nabi kan hidup manusia ini kan antara 1 jam ke 1 jam kan. 1 jam. Ya. Jam 2, apakah ada jamin jam 3 masih hidup, Pak? Tidak ada. Maka sesungguhnya 1000 pun kita kasih, Pak. Umpama ada duit misalnya 10.000, Pak. 1000 pun kita kasih, lalu 9.000 kita bawa pulang, Bapak Ibu sekalian. 1000 itu dengan ikhlas. Kira-kira yang akan membantu kita pertama kali 1000 itu, Pak. Yang 9.000 belum tentu juga, Pak. Yang 9.000 itu belum tentu juga bisa membantu kita, Pak. Tapi yang 1000 itu luar biasa. Apalagi memang nih Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini kebaikan Al-Qadar itu ya. Kebaikan malam Al-Qadar itu adalah kebaikannya ya lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahri. Jadi ketika Al-Qadar dia dapatkan misalnya ya, Al-Qadar dia sudah berbuat baik walaupun 1000 ya, 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih 1000 bagi 12 dapatnya 83, sekian ya. Berarti kurang lebih, karena lebih baik tadi berarti Bapak Ibu sekalian berarti 84 tahun ya kurang lebih. Berarti 1000 yang kita lakukan tadi adalah sama nilainya sedekah 84 tahun walaupun itu 1000. Ini luar biasa ya. Yakini bahwa itu adalah tidak ada jaminan besok kita bisa berbaik, agar bisa ikhlas. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sering menyarankan kepada Bapak Ibu jamaah, bagaimana yang terbaik? Ya, kepada keluarga terdekat itu sudah seharusnya kita berbuat baik. Ya. Jangan atas nama ya fidyah, jangan atas nama tadi zakat dan sebagainya. Sebab nanti akan rentan sekali Bapak Ibu sekalian itu diingat-ingat. Tetapi kalau kita kebaikan dengan sepupu, kebaikan dengan ponakan itu biasa saja. Ya, sudah seharusnya karena kita ada lebih begitu. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, dan tadi Bapak Ibu sekalian, dan itu akan hilang cepat sekali, dan itulah menjadi amal soleh. Nah, jadi itu ya. Jadi Pak Yuki memang memotivasi ya yang sangat itu adalah bagaimana supaya kita bisa beramal soleh, tidak hitung-hitungan untuk Allah. Dan Allah lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Yakin Bapak Ibu sekalian? Apa saja? Ya, kadang-kadang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Ya, Masya Allah luar biasa. Itu Pak Yuki barangkali. Ya. Bapak yang lain sebelah sini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, tadi di awal ceramah nih Pak Ustadz ini kan diawali dengan ada sebuah kisah nih Ustadz. Nah, ini pertanyaan saya ini saya awali dengan sebuah kisah juga nih Ustadz. Tapi kisah kita berbeda nih Ustadz. Kisah yang dalam pertanyaan saya ini Pak, kisah yang lagi viral sekarang. Kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya ini kan yang lagi viral ini baik di media televisi maupun di media sosial lainnya. Ini kan terkait minyak goreng. Nah di sini saya nggak nyebutin mereknya Ustaz, secara langsung ini. Jadi salah satu produk minyak goreng nih Ustaz, yang mana yang viral ini terkait adanya tidak sesuaian isi dengan yang tercantum dalam kemasan. Markup atau mengurangi lah istilahnya. Yang diindikasi itu terjadi di pabrik pengemasannya itu hasil rilis dari pemerintah Ustaz. Nah yang ingin saya tanyain Ustaz, ini kan minyak goreng itu kan sudah mengalir, sudah turun line Ustaz ke penjual-penjual yang di bawah ini, baik itu di toko, warung, pasar dan lain Ustaz. Nah yang ingin saya tanyakan Ustaz, dengan viral ini kan jadi kan sudah tahun Ustaz, sudah sama-sama tahun, terutama ini penjual sudah pasti tahun Ustaz.
penjual yang di bawah sudah tahu bahwa produk tersebut bermasalah lain. Nah, terkait para penjual lain, misalnya para penjual yang sudah mengetahui terkait viralnya isu tersebut atau kasus tersebut, nah ini langkah apa nih Ustaz yang harus dilakukan oleh penjual biar tidak kebagian dosanya nih Ustaz menurut pandang Islam? Itu yang pertama Ustaz. Nah, izinnya ada satu lagi nih Ustaz. Nah, jadi ini terkait zakat ini Ustaz. Ini zakat ini kan terkait zakat mal ini ada emas ya Ustaz. Nah, saya tuh pernah dengar emas itu dibagi jadi dua. Ada emas yang sifatnya tabungan lah ini kan investasi, dan ada yang bersifat perhiasan. Itu apakah sama itu pola perhitungannya, pola perlakuannya zakat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita cerita tentang betapa kejamnya Firaun itu. Ya. Jadi Firaun zaman modern lebih kejam dari Firaun zaman jahiliyah, Pak. Firaun zaman jahiliyah belum pernah magar laut, Pak. Ngoplos, belum pernah dengar kan? Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Maka Firaun zaman modern ini lebih kejam. Maka sekali lagi, ya, kembali kepada tadi terkait dengan itu, apa yang langkah dilakukan? Tetap sampaikan qulil haqqa walau kana murra. Katakan sebenarnya walaupun pahit. Ceritakan bahwa ini kurang, Bu. Kan gitu kan? Nah, ini kurang, boleh timbang karena kami dapatnya segitu, kami modalnya segini. Kan tidak mungkin pula Bapak Ibu sekalian kalau kita ya jual tidak ada untung, pasti ada untungnya. Ya, sampaikan saja bahwa ini kurang. Jadi tidak berkonflik. Kita menyampaikan kan? Menyampaikan bahwa ya namanya bermuamalah. Bermuamalah syariat itu kan tidak menipu. Ya kalaupun sudah dikemas dan sebagainya itu, ya tapi tetap kita sampaikan. Itu Pak langkah ya, sampaikan. Tapi kalau tidak menyampaikan, ya tadi, ya apalagi sudah viral, saya kira sudah mengetahui semua kan. Jadi langkahnya itu adalah, ya mengembalikan tidak mungkin karena ini adalah modal kan, nah dan sebagainya. Ya salah satunya menyampaikan saja bahwa, ya bahwa ini adalah kurang dan sebagainya. Takarannya sangat kurang sekali. Ya. Saya kira begitu Pak. Itu langkah. Terus yang kedua terkait dengan zakat. Bagaimana dengan zakat? Zakat itu sudah cukup haulnya atau cukup nisabnya. Sudah hitungannya sudah cukup ya. Ya, kalau emas 85 gram ya. Nah, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih lah Bapak Ibu sekalian, di atas 80 gram. Itu sudah cukup. Bahkan Bapak Ibu untuk hati-hati 75 gram itu sudah layak sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa perbedaan antara emas perhiasan? Kalau barang terpakai Bapak Ibu sekalian tidak keluar zakatnya, barang terpakai. Beda kalau yang disimpan itu lebih dari 80 gram ini tadi, ya, yang cukup 1 tahun. Misal nih, tahun kemarin bulan Maret Pak Bu, ya, sudah terhitung, sudah 80 gram. Nah tahun 80 gram juga Pak, ya, tidak pernah berkurang, ya, tidak pernah berlebih, tetap dibayar zakatnya, ya, sekali. Nah yang kedua terkait dengan ini nih Ustaz, nyoba bertambah, tahun depan bertambah, nyoba bayar lagi. Tapi kalau tetap 80-80 itu tidak seperti pajak itu bayar tiap tahun, tidak kan? Jadi dia ketika 80 tahun ya 80 tahun 80 gram ya 80 gram tadi, maka dia sudah wajib bayar zakatnya 1 kali. Ketika nanti misalnya udah dibayar tahun ini untuk Maret ini yang dari kemarin ke tahun kemudian nanti di September bisa dapat lagi, bisa tambah 15 gram dan dikeluarkan lagi di tahun yang akan datang. Jadi itu yang keluarkan zakat itu yang bukan yang dipakai ya, bukan dipakai ya. Termasuk mobil itu karena barang pakaian Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika mobil itu dijual, nah ini dijual Pak. Ya. Kemarin mobil itu 80 juta misalnya. Ya. Nah, lalu kemudian ya pas nak Ramadan ini ya dijual Pak. Ya, dia udah cukup karena berbentuk uang. Ya. Makanya jangan menjual mobil Ramadan ini biar bebas zakat kan. Itu bukan ngakal-ngakalnya, bukan Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap maksudnya yang barang terpakai itu dia ya tidak dikena zakatnya. Ya Pak ya. Jadi perbedaan yang dipakai. Makanya ibu-ibu itu kadang dipakainya semua Pak, biar kena zakat. Ya, perhiasan ya pakai ya. Mungkin itu Pak ya. Ya. Ada lagi ibu-ibu di belakang? Saya ada ibu-ibu.
Pas ya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Oh, siap. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang pertama paling mujarab adalah tadi, ya banyak istighfar Pak, taubatan nasuha, ya istighfar taubatan nasuha. Nah yang kedua ini puasa Pak. Di puasa ini adalah obat dari segala penyakit Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang tidak digibah Pak, ya apa yang tidak dibicarakan Bapak Ibu, kita belapar. Ya. Apa yang nak dibicarakan? Karena kita juga diuji Bapak Ibu sekalian. Kalau betul-betul puasa nian kan, nah, ya kan? Ayo Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa kiatnya, apa doanya? Yang jelas banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang manusiawi itu Bapak Ibu, Allah berikan 3 nafsu, kan? Nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah itu adalah ya tidak akan cukup dengan dunia. Itu nafsu lawamah. Dapat sebuah tidak dua, dapat 2 mau 3 Pak, terus dan seterusnya. Ya, ada namanya nafsu amarah. Itu tidak baca Pak. Ya nafsu amarah. Bisa marah kan? Baca. Bisa nafsu amarah. Nah yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nah, maka tadi Bapak Ibu sekalian, iman harus kuat. Yang kedua, hidayah itu harus hadir dalam diri Pak. Ketika hidayah itu hadir dalam diri Bapak Ibu sekalian, ya jam baru dengan jam lama itu sama baik Pak. Ya waktu kalau kan tujuannya sama Pak. Jadi kalau hidayah itu sudah hadir. Tetapi kalau ya tujuan kehidupan adalah dunia, ya tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kalau dunia ini dikejar, dunia tidak akan dapat. Kalau lah dapat, pasti tidak akan banyak. Kalau lah banyak, pasti tidak akan cukup Pak. Tidak akan puas. Kalau lah puas, tidak akan kekal buat selama-lamanya. Banyak orang negara mana Pak, ya kan? Banyak bunuh diri gara-gara banyak ego harta Pak. Lah pening dia Pak tinggal di rumahnya kan. Lah besar ego. Aku hutan lah Pak, mati di hutan Pak. Allahu Akbar. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi ketika akhirat dikejar, maka akhirat pasti dapat. Kalau dapat pasti banyak. Kalau banyak pasti puas. Kalau puas pasti kekal buat selama-lamanya. Mungkin itu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yuki dan tim. Masya Allah. Hari ini kembali ada kupon yang diterima tadi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pak Yuki ini terus ke pesantren. Di pesantren itu kami hari ini sedang memperluas lahan masjidnya. Ya, masjid karena 150 orang yatim du'afa belajar di sana, dan masjid hari ini ukuran 4 kali 6 meter. 150 orang itu Masya Allah, kalau hujan Bapak Ibu sekalian harus pakai terpal kiri dan kanan Pak. Ya, maka itu Insya Allah akan meluaskan tanah masjid itu, dan tahap prosesnya adalah untuk bagaimana untuk lelang pembelian tanah tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian lah tahu, boleh langsung datang ke sana di Kebun Tebeng Kota Bengkulu. Kalau mungkin tidak sempat, di situ ada kupon, silakan pilih. Tidak pajak semeter, 3 meter tidak jadi masalah Pak. Itu ya, kalaupun belum ada tidak apa-apa juga. Ya bantu doa saja agar bisa istiqomah, atau mungkin bisa sharekan, sampaikan kepada yang lain agar lain juga bisa beribadah. Ya. Nah kalaupun misalnya mengirim melalui rekening, kami mohon kiranya khusus Ramadan ini, karena ini adalah akan didoakan dan dicatat, silakan nanti Bapak Ibu sekalian, di situ ada beberapa banknya, silakan tulis nama, atau mungkin di belakangnya itu boleh dipoto khusus orang tua barangkali yang sudah wafat atau seperti apa orang yang dicintai, boleh silakan nanti di sana, dan silakan kirimkan ke WhatsApp saya langsung Bapak Ibu sekalian. Di situ ada nomor WhatsAppnya langsung. Ya mudah-mudahan ya, kalau ada waktu silakan datang ke pesantren yang hari ini kami bina. Mudah-mudahan sekali lagi berkah. Salah satu yang sudah sampai dari Perindo ini kurban setiap tahun nih, Masya Allah. Oleh Mas Suki dan tim, Masya Allah sudah sampai dang media, Masya Allah setiap tahun kurban dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf segala hal kurang berkenan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabbana, siang ini ya Allah 18 Ramadan, berikan kami keberkahan umur, keberkahan usia ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala urusan, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikan keberkahan ya Allah, keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anugerah rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang luas ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, agar kami bisa ikut ambil bagian dalam syiar agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim, tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ceramahnya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kami semua untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan menjalankan semua perintahnya dan menghindari atau menjauhi semua larangannya. Saya sebagai pembawa acara mengucap mohon maaf kepada kawan-kawan, kepada Allah saya mohon ampun lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.